Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Setelah absensi, kita akan masuk pembelajaran dari pertemuan kedua ya. Karena sempat kemarin kita pertemuan pertamanya yaitu pengenalan silabus. Nah, yang kedua ini kita masuk bab pertama yaitu tentang induksi matematika. Di mana dari induksi matematika ini ada notasi sigma. Dengan notasi sigma itu adalah notasi yang dipakai untuk menuliskan secara singkat penjumlahan n suku. Dilambangkan dengan sigma. Nah, ini lambang dari sigma. Jadi kalau untuk lebih mudah mengingatnya si ibu biasa mengingat dengan M miring ya. Karena ini kalau dibalik gitu ya. Itu seperti M. Jadi diingatnya M miring. Oke. Kemudian ada nilai penjumlahan dalam notasi sigma. Oke, nilai penjumlahan dalam notasi sigma ini suatu deret bilangan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 dan seterusnya sampai dengan ke UN. Nah, ini dapat ditulis dengan menggunakan notasi sigma sebagai berikut ya. Jadi ini notasi sigmanya. Jadi misalkan ada I sama dengan 1, I sama dengan 1 ya. Sampai N U I. Nah, karena I-nya sama dengan 1 sampai N, berarti nanti U1, deretnya adalah U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 dan seterusnya sampai dengan ke UN. Karena batas atasnya adalah N. I-nya berarti mulai dari 1. Jadi sigma I sama dengan 1 sampai N, UI sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4. Sebenarnya kan di sini ya titik-titiknya itu ya, sampai dengan ke UN. Jadi lihat batasnya berapa. Karena di sini batasnya N berarti sampai dengan ke UN. Nah, itu deret bilangan yang tadi U1 ditambah U2. Nah, dari deret bilangan ini bisa dirubah dalam bentuk notasi sigma. Atau bahkan sebaliknya, dari notasi sigma bisa dirubah dalam bentuk dalam bentuk penjumlahan atau deret. Nah, dengan keterangan di sini ada keterangannya. I itu indeks penjumlahan. Kemudian N itu adalah batas-batas penjumlahan dan UI-nya adalah fungsi yang mengandung variabel I ya. Fungsi yang mengandung variabel I. Oke, kita lihat contoh soal di sini. Tulislah penjumlahan berikut dalam notasi sigma. Nah, ini kan dalam bentuk penjumlahan. Sama halnya dengan yang tadi yang UI ya. Yang di atas tadi UI ini U1 ini ya, maaf, U1 ditambah U2 ini kan dalam bentuk deret. Kita rubah dengan notasi sigma. Maka notasi sigma dari U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai dengan ke UN adalah sigma I sama dengan 1 sampai N. Oke, kita dalam bentuk angka ya. Contoh soalnya lihat di sini, tulislah penjumlahan berikut dalam notasi sigma. Ini di sini ada angka 2. Kalau kita bilang di sini nanti U1 gitu ya, suku pertama. Kemudian suku keduanya ada 4, suku keenamnya ada suku ketiganya ada 6, kemudian 8, kemudian ditambah suku berikutnya adalah 10. Nah, ini kan artinya ini terbatas gitu ya. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima. Nah, berarti kita tuliskan dulu nanti di sini. Kita tuliskan dulu sigmanya. Oke, sigma I sama dengan 1 sampai 5. Kenapa sampai 5? Karena ini terbatas. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima. Ya, berarti N-nya sama dengan 5. Nah, sekarang kita tentukan fungsinya. Nah, fungsinya ini di sini seperti apa? Ini kayak seperti logika ya. Jadi diperkirakan kita boleh menggunakan perkalian, penjumlahan, kemudian pengurangan atau perpangkatan juga boleh. Ya, atau pembagian dan lain sebagainya kita gunakan untuk mendapatkan hasil dari deret tersebut. Di sini ada angka 2. Nah, berarti nanti fungsinya berapa? Atau dikalikan kah gitu ya?
atau dibagi atau diapakan lah gitu ya. Nah, di sini kan I-nya sama dengan 1 sampai 5. Berarti nanti di sini kita tulis dulu. Misalkan ada I di sini. I-nya kan mulai dari 1 nih. Ya, berarti 1 dikali atau ditambah atau dikurang atau dibagi atau dipangkatkan yang hasilnya 2 itu berapa? Paham nggak? Paham nggak ini? Pasti bingung. Ibu juga bingung ini ngejelasinnya gimana. Jadi gini, jadi yang menghasilkan 2, yang menghasilkan 4, yang menghasilkan 6, yang menghasilkan 8, yang menghasilkan 10. Fungsinya itu harus 1, tapi hasilnya itu ada 5 gitu. Jadi seperti apa? Ini di sini fungsi ini kita gunakan boleh menggunakan penjumlahan, pengurangan, perkalian, perpangkatan, dan lain sebagainya. Yang penting nanti hasilnya akan sama, akan ketemu dengan deret tersebut. Nah, karena di sini ada 2, ada 4, ada 6, ada 8, ada 10. Nah, ini kita ambil misalkan perkalian. Berarti berapa dikali berapa yang menghasilkan 2. Nah, berapa dikali berapanya itu bisa juga menghasilkan 4. Bisa juga menghasilkan 6, bisa juga menghasilkan 8, bisa juga menghasilkan 10. Ya, 2 ini kalau dikalikan berapa dikali berapa yang menghasilkan 2 kan bisa 1 dikali 2. Terus ada lagi nggak? Hanya 2 kan faktornya, jadi ada 2 dengan 1. Berarti nanti di sini 2 kita coba ya. Kita coba 2i ini fungsinya. I-nya itu ingat sekali lagi, I-nya itu kan tadi sudah kita dapatkan. I-nya itu mulai dari 1 sampai 5. Ya, ingat I-nya mulai dari 1 sampai 5. Berarti I-nya itu 1, 2, 3, 4, dan 5. I yang pertama I sama dengan 1. Berarti kita tuliskan di sini. I-nya kan ada 5. Berarti I yang pertama ya. Oke, Ibu pindahkan ya di sini. Nah, tadi kan kita sudah ketemu ya notasi sigmanya. Sigma I sama dengan 1 sampai 5 dengan 2i ini fungsinya. Tapi tidak semua atau tidak selalu fungsinya itu 2i, tergantung dari deretnya berapa. Karena kan di sini deretnya tadi ada 2 ya. Nih, maaf. Ini deretnya kan ada 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, kita cari ya dengan fungsinya adalah 2i. I yang pertama kan 1. Kenapa? Karena I-nya sama dengan 1 sampai 5. Berarti I yang pertama 1. Kita masukkan ke fungsinya. 2i. Nah, karena I-nya 1 berarti 2 dikali 1. Hasilnya sama dengan 2. Kemudian yang kedua, 2i. I yang kedua adalah 2. Berarti 2 dikali 2 sama dengan 4. Oke, kemudian yang ketiga, 2i. I-nya itu sama dengan 3. Berarti 2 dikali 3 sama dengan 6. Oke, lanjut lagi. 2i. I berikutnya adalah sama dengan 4. Berarti 2 dikali 4 sama dengan 8. Oke, lanjut lagi yang terakhir, I-nya sama dengan 5. Berarti 2i sama dengan I-nya 5. 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, ketemu kan ya? Deretnya ada 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10. Jadi deret penjumlahan 2, 4, 6 plus 8 plus 10, notasi sigmanya adalah sigma I sama dengan 1 sampai 5, 2i. Jadi ini jawabannya. Oke, misalkan Ibu kasih contoh satu lagi. Di sini ada barisan deretnya. Deretnya ada 1, kemudian ada 4, ada 9, ada 16. Nah, ini kita cari notasi sigmanya. Nah, kita lihat, kita hitung dulu di sini. Deret yang pertama adalah 1, keduanya 4, ketiganya 9, keempatnya 16. Berarti ada 4 ya. Ada 4 deretnya. Kita tuliskan dulu sigma I. Oke, ingat, I ini tidak selalu I ya. Boleh kalian ganti, bisa K, bisa A, bisa B huruf
A sampai Z lah ya. Tapi biasanya mayoritas menggunakan I, kalau enggak Ki biasanya K ya. Nah, I-nya di sini sama dengan 1 sampai, tadi karena di sini ada 4 deret, berarti 1 sampai 4 ya. Dari 1 sampai 4. Nah, sekarang kita cari fungsinya nih. Fungsinya di sini berapa supaya menghasilkan 1, 4, 9, 16. Kita lihat di sini. 1 ke 4. Kemudian 4 ke 9, 9 ke 16. Ingat, kalau kita lihat dari angkanya ini bisa dalam bentuk akar ya. Ini ada akar ya, kalau misalkan kita buat akar berarti kan akar 1 1, akar 4 2 gitu kan ya. Akar 9 3, berarti akar 16 4. Nah, sekarang kita bentuk notasinya seperti apa gitu. Ini angka-angka yang bisa diakarkan kan begitu ya. Nah, di sini ada 1. Ingat sekali lagi, untuk mencari fungsi ini tidak selalu menggunakan perkalian seperti di atas, 2 dikali I, tidak selalu seperti itu. Bisa kalian gunakan perkalian, penjumlahan, pengurangan, perpangkatan, atau dan lain sebagainya, atau digabungkan gitu. Pokoknya supaya hasilnya itu mendapatkan deret yang diminta gitu ya. Nah, karena di sini ada 1, ada 4. Nah, ini kan tadi bisa diakarkan. Akar itu misalkan akar 1 sama dengan 1 ya. Akar 4 sama dengan 2. Kenapa di sini akar 1 sama dengan 1? Karena 1 kali 1 kan 1 ya. Ini akar 4 juga. Akar 4 ini sama dengan 2. Kenapa bisa 2? Karena 2 kali 2 4. Gitu kan? Akar 9 ini sama dengan 3. Kenapa bisa 3? Karena 3 kali 3 9. Akar 16 itu 4. Kenapa bisa 4? Karena 4 kali 4 16. Nah, itu kan dari gambaran yang Ibu sampaikan sudah ketahuan. 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3 kan gitu ya. Nah, kalau misalkan kita buat perpangkatan bagaimana? Supaya menghasilkan 1 kan gitu ya. Jadi nanti di sini I-nya kan dari 1 sampai 4. Berarti I pangkat 2 kan gitu ya. I-nya 1 kita buktikan. I-nya I sama dengan 1. Karena I ya. I-nya kuadrat berarti 1 kuadrat hasilnya 1. Kemudian I sama dengan 2. Di sini I kuadrat sama dengan 2 pangkat 2. Oke, sama dengan 4. Kemudian I sama dengan 3. I kuadrat, I-nya 3 berarti 3 pangkat 2 sama dengan 9. Oke, lanjut lagi, I sama dengan 4, hanya sampai 4 I-nya ya. Berarti I kuadrat sama dengan 4 kuadrat. 4 kuadrat itu sama dengan 16. Nah, hasilnya kan sama ya. Jadi 1 plus 4 plus 9 plus 16, deret dari 1 plus 4 plus 9 plus 16 ini itu notasi sigmanya. Oke, notasi sigmanya adalah I sama dengan 1 sampai 4 I pangkat 2. Jadi ini hasilnya. Oke, selanjutnya contoh yang kedua, tentukan nilai penjumlahan yang dinyatakan dalam notasi sigma berikut. Nah, ini kebalikannya. Kalau tadi kan yang diketahui adalah deret dulu ya. Baru kita cari notasi sigmanya. Sekarang kebalikannya. Ada notasi sigmanya dulu di sini, baru kita cari bentuk deretnya seperti apa. Di sini yang pertama ada sigma K sama dengan 0 sampai 4. K kuadrat ini fungsinya ya. K kuadrat min 3. Oke, yang kedua contoh soal yang kedua, sigma M sama dengan 2 sampai N 3M per 2. Nah, ini kita cari bentuk penjumlahannya. Oke, contoh yang pertama, sigma K sama dengan 0 sampai 4 dengan fungsinya K kuadrat min 3. Nah, K-nya ini mulai dari 0 sampai 4. Berarti kita tulis K-nya mulai dari 0. Yang pertama, K yang pertama itu 0, berarti 0 kuadrat min 3.
Oke, karena di sini sigma itu ingat, sigma itu penjumlahan. Berarti nanti di sini tambahkan plus. Kemudian setelah 0 berarti kan 1 ya. Maka di sini 1 kuadrat min 3. Oke, plus setelah 1 2. Oke, ini sampai 4 ya. 2 kuadrat min 3 ditambah 3 kuadrat min 3. Oke, ditambah, ini nggak muat ya, kita ke bawah sini, 4 kuadrat min 3. Oke, tinggal dihitung. 0 kuadrat itu kan 0 dikurang 3 berarti hasilnya min 3, ditambah 1 kuadrat kan 1 dikurang 3, 1 itu lebih kecil dari 3 berarti hasilnya min 2 ya. Oke, ditambah 2 kuadrat kan 4 dikurang 3 itu hasilnya 1 ya. Selanjutnya 3 kuadrat itu sama dengan 9 diambil 3 itu sama dengan 6. Oke, ditambah lagi, lihat di sini 4 kuadrat itu 16 dikurang 3 hasilnya 13. Nah, ini deretnya, atau boleh kalian kalikan ya, karena plus dikali min itu hasilnya min. Jadi nanti hasilnya min 3 min 2 plus 1 plus 6 plus 13. Nah, ini penjumlahannya atau deretnya. Oke, contoh yang kedua, sigma M sama dengan 2 sampai 6. Berarti M-nya mulai 2 sampai 6. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tinggal disubstitusi. Karena ini fungsinya 3M per 2. Berarti M-nya kita ganti dengan M yang tadi diketahui ya. M-nya di sini mulai dari 2. Berarti yang pertama 3 ya. 3M berarti 3 dikali 2. Kenapa dikali 2? Karena M-nya mulai dari 2 dibagi 2, ini yang pertama, ditambah ini M-nya mulai dari 2, setelah 2 berarti 3, berarti 3 dikali 3 per 2 ditambah 3 dikali 4 per 2 ditambah 3 dikali 5 per 2. Oke, kemudian ditambah lagi 3 dikali 6 per 2. Oke, sampai 6 karena kan M-nya mulai dari 2 sampai 6, tinggal dihitung. 3 dikali 2 kan hasilnya 6 dibagi 2 sama dengan 3. Oke, kemudian ditambah 3 kali 3 9 ya. 9 dibagi 2 kan nggak bisa ya, boleh dalam bentuk pecahan atau bisa dalam bentuk pecahan campuran, silahkan. Oke, 9 per 2 ditambah 3 dikali 4 itu kan 12 dibagi 2 6. Oke, lanjut lagi, 3 dikali 5 15 dibagi 2 juga tidak bisa ya, boleh dalam bentuk campuran atau pecahan biasa. Jadi 3 kali 5 dan 15. Oke, 15 per 2 ditambah 3 dikali 6 itu sama dengan 18 ya, dibagi 2 hasilnya 9. Jadi ini deretnya. Oke, ya itu induksi matematika. Ini masih dalam notasi sigma ya, notasi sigma. Jadi ada dalam bentuk deret dulu ya, deret dulu kemudian dicari notasi sigmanya seperti apa, atau justru sebaliknya, notasi sigmanya diketahui, kita cari bentuk deretnya seperti apa gitu ya. Oke, mungkin pertemuan kali ini untuk pembahasannya Ibu cukupkan. Nanti pertemuan berikutnya kita lanjut ke induksi atau pembuktiannya, pembuktian induksi matematika. Nah, untuk pertemuan kali ini nanti Ibu akan ada tugas sedikit ya. Oke, dari Ibu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.